Halo guys, welcome to my channel. Jadi di video ini aku bakalan cerita tentang kejadian-kejadian aneh yang aku sama tim aku itu alamin di Gunung Gede Pangrango. Video ini adalah video pertama aku yang ceritain tentang pengalaman horor di gunung. Nah, jadi langsung aja ya kita dengerin cerita aku. Pendakian gunung kali ini, aku dan timku start dari Jakarta, berangkat tanggal 25 Maret tahun 2022, hari Jumat, sekitar jam 12 malam. Waktu itu kita berangkat berlima. Jadi waktu itu ada aku, mamaku, adikku, temennya adikku, sama salah satu senior, kita panggil aja si Om. Pendakian ke Gunung Gede Pangrango kali ini aku itu lewat jalur Cibodas. Kita lewat jalur Cibodas karena kita mau langsung ke dua puncak, yaitu puncak Gunung Gede sama puncak Gunung Pangrango. Jadi langsung tuh di 2 hari 1 malam. Sekitar jam 2 atau jam 3 pagi kita itu semua udah sampai di base camp Cibodas. Langsung aja kita beres-beres, kita tidur sebentar karena besok paginya bakalan langsung trekking. Cuacanya alhamdulillah cerah, jadi jam 7.30 kita itu udah mulai trekking. Selama perjalanan trekking naik, alhamdulillah banget gak ada kejadian yang aneh-aneh. Kita sampai di kandang badak itu sekitar 1:30. Cuaca udah mulai gerimis, jadi kita langsung bongkar-bongkar carrier kita, langsung kita diriin tenda, langsung makan dan istirahat sebentar karena sorenya kita langsung mau trekking puncak ke puncak gede. Tapi selama kita nunggu itu, selama kita makan istirahat, hujan malah tambah deras sampai dengan jam 3 sore. Jam 3 sore itu hujan udah agak reda, jadi kita mulai siap-siap buat trekking ke puncak gede. Nah, jam 15.30 atau jam setengah 4 kita mencak ke puncak gede. Jadi kita lewat tanjakan setan. Di pertengahan jalan hujan itu udah mulai reda, jadi kita yang tadinya pakai jas hujan udah pada lepas jas hujan. Sampai di puncak gede itu jam 5.40 atau jam 17.30. Nah, pas banget kita ngeliat sunset. Nah, pas sudah waktunya turun, hari udah mulai gelap, jadi kita udah ngeluarin headlamp, ngeluarin senter untuk penerangan kita. Nah, di perjalanan turun ini menurut aku nih udah mulai ada kejadian-kejadian yang aneh. Jadi kita turun itu kan menuju kandang badak. Lah iyalah, kandang badak. Di menuju kandang badak itu kita ngelewatin lagi tanjakan setan. Aku sama adik aku, mama aku, dan temennya adik aku ini ngomongnya memang agak-agak sompral. Kita sebut-sebut terus nih, mana sih tanjakan setan, mana tanjakan setannya. Lama amat kagak nyampe-nyampe, ngomong gitu terus kan. Karena memang menurut aku perjalanan turun yang seharusnya cepet ini kok berasa lama banget gitu. Lama aja, mungkin karena sudah gelap juga, karena fisik udah mulai lelah juga, dan lampu senter dan headlamp kita itu agak redup. Jadi kita mau jalan pun jadi lambat. Kalau secara logika mungkin seperti itu ya, cuman nggak tahu kalau
yang lain secara ngerti lah. Setelah kita ngelewatin tanjakan setan, temennya adik aku ini udah kelihatan lemes, sakit, jalannya juga udah mulai lambat. Padahal dari tanjakan setan harusnya sih nggak terlalu lama ya, tapi ini kita naik hampir 3 jam, turun juga hampir 3 jam. Itu udah sampai kandang badak. Kita sampai kandang badak itu jam 8:30 malam. Udah sampai, kita langsung makan karena emang udah lapar banget kan, udah lemas juga. Pas kita mau makan ini, temennya adik aku ini diem aja, jadi dia bengong, tatapannya kosong. Nah, aku sama adik aku dan mamaku bilang, dimakan itu nasinya biar nggak lemas lagi. Ya pemikiran aku dia kecapean doang, tapi di sini si om itu dia bisa ngelihat sesuatu. Akhirnya temennya adikku ini makan, tapi dia makan sedikit banget, dan sayangnya habis itu dia malah muntah-muntah. Habis muntah-muntah itu dia udah kelihatan segeran. Paginya alhamdulillah cuaca udah cerah, sudah nggak hujan lagi. Sekitar jam 9 atau jam 10 kita berangkat trekking lagi ke Pangrango. Sampai di Pangrango sekitar jam 12. Nah, kita foto-foto sebentar di Pangrango, langsung kita ke alun-alun Mandalawangi. Di alun-alun Mandalawangi kita santai-santai dulu, emang cuacanya cerah banget, bagus banget. Kita foto-foto dulu, ngopi-ngopi, makan snack. Sampai jam 1:30 kita turun, cuaca masih cerah tapi udah mulai berkabut, udah mulai berawan, dan kita sampai lagi di tenda jam 4. Kita langsung beres-beres karena sudah mendung lagi. Kita turun jam 5, emang keadaannya itu lagi hujan, kita semua pakai jas hujan. Dan banyak juga emang yang turun barengan kita itu. Nah, di perjalanan turun kali ini tuh, turun dari kandang badak sampai base camp itu lebih banyak kejadian anehnya. Jadi dari kandang badak sampai ke air panas itu aman karena masih terang. Nah, kita mulai ketemu gelap itu udah ngelewatin pos air panas, udah lewat pokoknya. Jadi mamaku itu nengok terus sekitar 3 kali. Mamaku itu nengok ke belakang kayak gini, ke arah atas, nengok 3 kali. Aku tanya, kenapa ma? Terus mamaku diem doang. Dalam hatiku mikir kayak gini, pasti ada yang gak beres ini. Cuman aku itu ngeliatnya mamaku nengok cuma 1 kali. Mungkin itu yang dinengok terakhir. Nah, yang 2 kali sebelumnya aku gak ngeliat. Lanjut lagi, kita lanjut jalan karena emang mamaku belum cerita di situ. Lanjut jalan, belum lama sekitar 15 menit lah, si om itu jatuh pleset. Emang dari tadi kita itu kepleset karena jalanan licin, sering kepleset. Cuman si om ini sampai jatuh. Karena si om ini jatuh, dia kan ada di belakang aku nih.
Otomatis aku nengok ke belakang, nengok kayak gini. Tadi aku bilang kan banyak yang turun bareng aku nih. Memang sih banyak yang lewatin, banyak yang nyalip-nyalip. Tapi aku ngerasanya itu tuh rame di belakangku. Perasaan aku di belakangku itu ada sekitar 7-10 orang tuh di luar sama tim aku. Pas aku refleks nengok ke belakang itu, pas aku lihat di luar timku itu cuman ada 2 orang. Tapi langkah itu benar-benar rame, kayak orang rame gitu, kayak pendaki turun lagi rame. Gimana sih, aku nggak tahu atau emang sebelumnya rame tapi pada berhenti, atau memang itu yang lainnya. Setelah si Om jatuh, udah 2 orang ini tetap ngikut kita, jadi dia nggak mau ngeduluin kita. Nah terus kita jalan bareng sama mereka sampai di pos penyancangan. Di pos penyancangan itu kita misah. Jadi timku itu kita mau ganti baterai headlamp sama senter, tapi ternyata nggak ada tuh. Si Om nggak bawa baterai cadangan, jadi kita gelap-gelapan. Kita lanjut lagi jalan ngelewatin jembatan batu. Nah di jembatan batu ini satu tim itu bilang kalau mereka nyium bau-bau. Aku sendiri nggak nyium sama sekali, karena si Om ini ngalihin perhatian biar nggak pada ngomongin itu. Tapi mereka tuh pada nggak bisa deskripsiin baunya. Ada yang bilang, si adik aku bilang bau sangit, bukan bau sangit juga tapi bau aneh lah pokoknya, nggak tahu bau apa, bukan bau bunga juga. Ada yang bilang bau jeruk juga, tapi nggak ngerti karena aku sendiri nggak nyium. Aku malah sibuk ngitungin jembatan batu, jadi aku lengkap satu. Sampai kita udah mau ngelewatin semua jembatan batunya, aku misah sama mamaku dan adik aku. Jadi emang mereka berdua itu jalannya cepat. Mamaku itu pengen pipis katanya, jadi jalannya cepat biar cepat nyampe base camp. Aku karena emang udah lemas, terus temennya adikku ini udah lemes juga, kakinya itu dia sakit kalau nggak salah. Nah ditambah lagi si Om juga habis jatuh, jadi kita jalan di belakang. Nah jadi aku itu jalan ngelewatin trek selanjutnya sampai base camp cuma bertiga, dan itu tuh nggak ada orang lagi, mungkin ada 1 atau 2 orang yang ngelewatin kita. Kita ngelewatin Telaga Biru. Telaga Biru itu kan emang terkenal ya, banyak ada nunggunya lah. Tapi karena aku emang enggak peka, jadi aku nanya ke si Om, nanya begini, Om sepi amat ya di sini, cuma kita doang. Perasaan di sini siang rame, ada yang jualan lagi di situ. Tapi si Om diem aja. Padahal dari sebelum-sebelumnya kita itu ngobrol kayak biasa. Cuman di situ aja tuh dia, aku tanya tapi diem.
Nah emang dari sebelum beberapa puluh meter sebelum nyampe di Telaga Biru itu, aku dengar suara cicit ayam. Emang pokoknya sampai ngelewatin Telaga Biru itu aku dengar. Cuman karena aku yang selalu positive thinking anaknya, jadi aku nggak mikir macem-macem, cuman kayak oh ya udah, suara di hutan emang kayak begini. Udah ngelewatin Telaga Biru itu, si om baru ngomong lagi, dan itu pun bukan ngejawab pertanyaan aku, kayak dia ngalihin pembicaraan lah gitu. Singkat cerita, udah kita sampai di base camp sampai jam 10 malam. Jam 10 malam kita bersih-bersih, kita packing lagi. Abis itu kita nyantai. Baru udah selesai kita nyantai, kita cerita-cerita itu. Ternyata yang tadi aku bilang temennya adik aku muntah-muntah, tatapannya kosong itu, dia itu ada yang ngikutin dari tanjakan setan, kata om. Sosoknya katanya kayak tinggi, besar, ya kayak gitulah. Cuman dia doang yang bisa ngelihat, aku nggak bisa ngelihat sama mama dan adik aku. Tapi setelah temennya adikku ini muntah-muntah, nah itu udah nggak kelihatan lagi. Nah terus karena emang udah di bawah nih, kita cerita semua, mamaku cerita juga. Jadi pas dia nengok itu, mamaku ngeliat segerombolan pendaki pakai jas hujan. Jas hujannya itu terlihat semi transparan katanya. Sekitar ada 5-7 orang. Jadi mereka itu masuk ke dalam shelter atau pos. Jadi posnya itu bagus gitu, kata mamaku, kayak banyak lampunya terang banget. Padahal tuh di situ nggak ada shelter yang ada lampunya. Mungkin yang dilihat mamaku tuh gak tahu, aku juga lupa, batu kukus 2 atau apa gitu. Tapi kalau kita cocok logi nih ya, jadi apa yang aku dengar, mamaku juga ngerasain nih kalau di belakang kita tuh kayak banyak orang. Apa yang aku dengar sama apa yang mamaku lihat itu nyambung sih. Jadi mungkin aja yang aku dengar itu suara langkah pendaki yang mamaku lihat itu. Jadi pas mamaku nengok lagi tuh, mamaku nengoknya kan 3 kali. Mamaku nengok lagi tuh nggak ada lagi, udah nggak ada yang mamaku lihat lagi tadi itu. Mamaku juga sempat mikir, katanya kenapa kita nggak berhenti di situ, padahal kan tempatnya bagus. Lanjut lagi sama ceritanya si om yang di telaga. Di telaga itu si om kan nggak jawab pertanyaan aku. Ternyata dia itu ngeliat bakon katanya di situ. Hanya dia nggak jawab pertanyaan aku, dia diem aja. Karena adik aku dan mamaku udah duluan, aku nggak tahu ceritanya. Nah di sini dia cerita lagi, katanya sama dia, cuman dia nggak ngeliat, adik aku nggak ngeliat, cuman dia dengar suaranya. Tapi alhamdulillah kita udah turun dengan selamat, udah nggak ada yang sakit. Udah segitu aja cerita dari aku. Semoga bisa menghibur kalian semua.
Bye.